Oke, sama ini tolong dibuka ya kameranya ya. Kalau yang tidak ada halangan dengan kuota ya. Oke, jadi di pertemuan minggu lalu kita masih fokus data kategorik di mana terutama data binari ya. Cuman ada 2 keluaran ya. Cuman ada 2 jenis atau kategori dua kategori dari variabel kategorik. Kemudian kita cuman fokus pada satu variabel kategorik saja. Atau kita bicaranya kalau hanya menganalisis satu variabel, kita sebut analisis univariat. Jadi istilahnya univariat ya. Univariat itu adalah univariat ya. Jadi univariat ini uni, satu. Jadi kita cuman menganalisis variat itu variabel, satu variabel. Nah sekarang kalau variabel kategorinya ada 2, ya berarti biasanya kita sebut distribusi bersama ya. Kan pernah belajar juga konsep kalau satu variabel ya kita bicara univariat. Kalau ada 2 variabel kita berbicara ada distribusi gabungan atau peluang bersama ya. Nah, kalau misalkan data variabel kategori kita ada 2, ya, ini bisa kita analisis dengan cara kita amati atau buat dalam bentuk tabel kontingensi, ya. Jadi kalau misalkan kita mau menganalisis bagaimana salah satunya adalah bagaimana hubungan antara 2 variabel kategorik, di sini data variabel kategorik mohon maaf ya, sebentar. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi, kalau misalkan ada 2 variabel kategorik ya, salah satu cara untuk menganalisisnya adalah kita buat dalam tabel kontingensi. Ya. Kalau misalkan cuma satu variabel kategori, kita bikin dalam bentuk tabel frekuensi yang sederhana. Misalkan gini, saya punya variabelnya hanya jenis kelamin. Ya. Nah, bagaimana cara meringkas data untuk satu variabel kategori? Kita bisa buat dalam bentuk tabel frekuensi ya. Pertama, kita tulis kategorinya apa saja. Kalau variabelnya jenis kelamin, berarti kategorinya laki-laki sama perempuan. Ya, dari sini kita hitung salah satunya frekuensinya ya. Kita hitung frekuensinya misalkan dari data diperoleh laki-laki 30 orang, perempuan misalkan 10 orang. Ya. Dari sini kita bisa hitung proporsi ya. Proporsi atau bisa hitung biasanya ada kaitannya dengan peluang ya. Di sini kita hitung proporsi itu sebagai apa? 30 masing-masing frekuensi kategori dibagi dengan banyaknya data ya. Jadi kita punya proporsinya 30/40. Yang ini berarti 0,75 ya. Yang ini berarti proporsinya 0,25 ya. Ini adalah meringkas data satu data atau satu variabel kategori. Nah, sekarang kalau ada 2 bagaimana? Sama, kita bikin tabel juga, tapi nama tabelnya kita sebut tabel kontingensi. Ya, di mana tabel kontingensi ini adalah kita lakukan klasifikasi silang, ya, antara kategori pada variabel pertama dengan kategori pada variabel kedua. Ya, sebagai contoh di sini data yang saya punya, misalkan saya ingin melihat bagaimana kaitan antara gender ya. Di sini populasinya orang Amerika ya. Di sini kita ingin melihat bagaimana kaitan antara jenis kelamin dengan kepercayaannya ya. Di mana kepercayaannya di sini yang dilihat itu adalah kepercayaan kehidupan setelah mati. Jadi belief in afterlife. Jadi di antara responden yang ditanya ya, jadi ada pertanyaan, kamu percaya nggak dengan kehidupan setelah kematian? Dari pertanyaan ini ya pasti ada jawab yang percaya, atau dalam hal ini berarti jawabannya yes, atau ada yang tidak percaya, atau bisa juga belum tahu. Ya, jadi yang tidak percaya sama yang belum tahu ya, belum bisa menentukan ya, no or undecided ini kita jadikan satu kategori. Ya. Jadi untuk belief in afterlife ini ada dua jawaban ya, iya atau tidak. Ya. Nah dari sini kita ingin lihat ya, apakah kepercayaan
ya, kepercayaan setelah kematian ya, kepercayaan kehidupan setelah kematian itu dipengaruhi nggak oleh jenis kelamin, ya. Kalau ada pengaruh, ya, ya berarti nanti kita bisa lihat ya, pasti proporsinya akan berbeda. Ya, tapi sedangkan kalau misalkan tidak ada pengaruh, ya berarti biasanya nanti proporsi orang yang menyatakan percaya kehidupan setelah kematian biasanya nanti proporsinya sama ya. Oke, jadi di sini kita bisa klasifikasikan ya, caranya inilah yang kita sebut dengan tabel kontingensi. Ya, ini tabel kontingensi. Caranya bagaimana? Ini adalah sama, kita hitung frekuensi. Cuman frekuensinya apa? Ya kita hitung frekuensi gabungan. Jadi kita ambil semua kombinasi ya. Kombinasi antara kategori pada variabel pertama kita pasangkan dengan setiap kategori pada variabel kedua. Ya. Jadi contohnya di sini untuk yang gender atau jenis kelamin ya, kategorinya kita tuliskan perempuan dan laki-laki. Sedangkan kepercayaan untuk kehidupan setelah kematian, ini kategorinya kan ada dua, iya atau tidak kita tuliskan pada kolomnya. Ya. Nah dari sini kita hitung, ya, misalkan dari sekian orang yang disurvei, berapa orang yang merupakan perempuan dan dia menyatakan percaya untuk mengenai kehidupan setelah kematian. Ternyata ada sebanyak 509 orang. Ya. Begitu juga kalau di kalangan laki-laki ya, disurvei ternyata untuk yang laki-laki dan percaya untuk kehidupan setelah kematian ya, ada 398. Begitu juga sama ya, ini 116 ini menyatakan apa? Ini adalah banyaknya orang, atau terutama ini adalah banyaknya perempuan ya, perempuan yang menyatakan dia tidak percaya. Ya, sedangkan 104 ini menyatakan banyaknya orang ya, laki-laki yang juga tidak percaya pada kehidupan setelah kematian. Ya, jadi ini kita ambil kombinasi ya, kita ambil kombinasi setiap pasangan ya dari kategori variabel pertama dan variabel kedua. Ya, jadi banyak yang kombinasi ada sebanyak 4. Jadi frekuensinya kita punya 4 ya, frekuensi untuk setiap pasangannya. Ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan tabel kontingensi. Nah, dari sini biasanya beberapa pertanyaan penelitian yang bisa diajukan ya ketika kita menganalisis dua variabel kategorik ya. Ini kalau dua variabel itu kita sebut analisis bivariat. Ya, kalau satu tadi univariat, kalau dua bivariat. Nah, salah satunya pertanyaan penelitian itu adalah apakah ada kaitan atau ada hubungan nggak antara jenis kelamin dengan pandangan tentang pandangan kehidupan setelah kematian. Ya. Nah, kalau seandainya memang ada, ya ada hubungan, biasanya lebih lanjut kita bertanya, siapa yang lebih percaya kehidupan setelah kematian? Apakah kalangan laki-laki atau sebaliknya, apakah perempuan yang lebih percaya mengenai kehidupan setelah kematian? Ya. Jadi ini ya beberapa pertanyaan penelitian yang bisa kita ajukan ketika menganalisis dua variabel kategori. Ya. Jadi di sini kita seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau hanya ada satu variabel kategorik, kita bisa meringkas data dengan cara menghitung frekuensi atau banyaknya kasus dari setiap kategori. Ya, seperti contoh tadi ya, kalau cuman misalkan variabelnya jenis kelamin ya kita hitung masing-masing laki-laki, perempuan itu frekuensinya berapa. Ya. Nah, proporsi sampel yang kita hitung di setiap kategori ya, yang kita hitung sebagai banyaknya kasus di setiap kategori dibagi dengan banyaknya sampel data, ini biasanya kita gunakan untuk mengestimasi peluang dari masing-masing kategori. Ya. Jadi untuk contoh yang ini tadi ya, ini yang kita hitung proporsi, yang ini kita hitung proporsi ya, ini biasanya nanti kita gunakan sebagai nilai peluang. Ya, peluang dari masing-masing kategori. Nah, sekarang kalau ada dua variabel kategori, misalkan X sama Y ya, ada dua variabel kategorik, X dan Y, di mana masing-masing memiliki sebanyak I dan J kategori.
Jadi kalau untuk contoh yang sebelumnya ya, yang hubungan jenis kelamin dengan pandangan mengenai kehidupan setelah kematian, masing-masing kan ada 2 kategori ya. Jadi I-nya 2, J-nya juga 2, ya. Nah, tabel kontingensi itu apa? Tabel kontingensi itu berupa tabel persegi ya, yang mengklasifikasikan silang antara kedua variabel dan menampilkan semua I kali J kombinasi kategori yang memungkinkan. Itulah yang kita sebut dengan tabel kontingensi. Ya, karena kalau kita masing-masing variabel ya X dan Y memiliki I dan J kategori, maka mengklasifikasikan silang itu kan sama seperti kita mencari semua kombinasi yang memungkinkan. Ya, ada berapa kombinasi yang memungkinkan? Kalau X-nya ada I kategori, J-nya ada kalau Y-nya ada J kategori. Berarti kombinasinya sebanyak I kali J. Ya. Contohnya yang tadi kalau satu variabel 2 kategori, yang satu lagi 2 kategori, ya berarti banyaknya pasangannya ya, kombinasinya ya 2 kali 2. Ya, jadi ada sebanyak 4 kombinasi. Ya. Jadi ini ya, inilah yang kita sebut dengan tabel kontingensi, di mana kalau variabelnya ada 2, yang kita analisis kita sebut tabel kontingensi 2 arah. Ya. Atau biasanya disebut bahasa Inggrisnya two-way contingency table ya. Atau kita sebut juga tabel I kali J. Ya. Jadi untuk contoh yang ini kita sebut tabel kontingensi 2 arah, atau bisa juga kita sebut tabel 2 kali 2. Ya. Nah, sekarang kalau kita perumum, misalkan ada 3 variabel. Ada variabel kategoriknya, ada X, Y, dan Z. Maka di sini kita sebut dengan tabel kontingensi 3 arah. Ya. Jadi 2 arah, 3 arah, 4 arah ini nanti menyatakan banyaknya variabel kategorik yang kita analisis. Ya. Kalau 3 arah gimana? Kita sebut juga bisa ya. Misalkan X itu ada I kategori, Y-nya ada J kategori, Z-nya ada K kategori. Maka nanti bisa juga tabel kontingensi 3 arah kita sebut tabel I kali J kali K. Ada berapa kombinasi? Ya perkalian ini ya. I dikalikan J dikalikan K. Ada sebanyak I kali J kali K kombinasi dari semua kategori antara X, Y dengan Z. Ya. Oke, sebagai contoh, misalkan X-nya ada I kategori ya. Jadi X-nya ada kategori ke-1, ke-2, sampai dengan kategori ke-I. Kemudian untuk variabel Y, kita misalkan ada J kategori, jadi 1, 2, 3, sampai dengan J. Ya. Nah, isi yang ada di dalam kotak yang ini, yang di tengah kotak, ini menyatakan frekuensi kan ya. Frekuensi yang merupakan kombinasi dari kategori pada variabel X dengan kategori pada variabel Y. Jadi misalkan untuk banyaknya ya, misalkan banyaknya kasus atau orang di mana kategori X-nya sama dengan I dan kategori Y-nya sama dengan 1 ya, X-nya 1, Y-nya 1, berarti ada sebanyak N11 orang. Ya. Untuk misalkan orang yang memilih kategori X sama dengan 1, Y-nya 2, berarti ada sebanyak N1, 2. Ya. Dan seterusnya, sampai kategori yang terakhir ya, untuk yang X-nya sama dengan I dan Y-nya sama dengan J, ada sebanyak NIJ orang. Ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan, semua nilai ya, semua frekuensi ya yang ada di tengah ini, di tengah tabel kontingensi, tentu jumlahnya sama dengan berapa? Ini kalau kita jumlahkan, sigmanya ada 2 kali ya, karena ada indeks I sama J. Sama dengan N. Ya, banyaknya sampel data. Ya, jadi kalau kita jumlahkan sama dengan N. Ya. Oke, ini ya. Nah, frekuensi yang ada di tengah, inilah yang kita sebut dengan frekuensi bersama. Kenapa disebut bersama ya? Karena kita melihat kategori secara bersama ya, untuk setiap kategori pada X dan kategori pada Y. Ya. Nah, di sini ada notasi ya, ada notasi, sebentar.
Oke, nah ini aja deh. Ini sama dengan tabel yang sebelumnya ya. Nah, di sini saya kenalkan notasi ya. Jadi kita punya notasi NIJ. Jadi NIJ ini adalah banyaknya atau frekuensi data pengamatan di mana X-nya sama dengan I dan Y-nya sama dengan J. Ini berlaku untuk I-nya dari apa? 1, 2, sampai dengan I besar, dan J-nya berlaku dari 1, 2, sampai dengan J besar. Ya. Kemudian di sini kalau diperhatikan ada tanda simbol plus. Yang ini, yang di bawah. Jadi kalau misalkan kita totalkan ya, frekuensi untuk setiap kolom, ya. Jadi ini kan kita punya kolom pertama nih. Kolom di mana Y-nya sama dengan 1, ini frekuensinya kita jumlahkan, N11 ditambah N21 ditambah N-I1, kita jumlahkan sama dengan N plus 1, ya. Dan inilah yang kita sebut dengan frekuensi marginal. Ya. Jadi di sini kita kasih untuk penjumlahan setiap kolomnya, ini kita kasih tanda simbol plus. Ya. Jadi N plus 1 ini menyatakan penjumlahan di seluruh indeks yang digantikannya. Ya. Jadi sebagai contoh misalkan yang ini ya, kita menjumlahkan frekuensi pada kolom pertama, maka karena di sini kita menjumlahkan setiap frekuensi ya, setiap eh, frekuensi ya pada baris 1, 2, dan seterusnya ya sampai baris ke I, untuk setiap kolom ke 1, maka di sini kita ganti indeks 1, 2, N-nya jadi tanda plus, karena kita jumlahkan di semua barisnya, baris ke 1 sampai baris ke I. Begitu juga ketika kita menjumlahkan frekuensi pada kolom kedua, kan ini kita jumlahkan untuk setiap baris ya. Setiap baris pada kolom kedua, baris 1, baris 2, sampai dengan baris ke I, maka yang indeks barisnya kita kasih tanda plus. Artinya ini kita jumlahkan semua baris pada kolom kedua. Dan seterusnya sampai dengan kolom terakhir yaitu kolom J, kita jumlahkan semua frekuensi pada setiap baris di kolom ke J, maka kita sebut N plus J. Ya. Begitu juga sama, kita bisa dapatkan penjumlahan untuk setiap kolom pada baris ke-1 ya. Jadi yang ini kan apa? Kita menjumlahkan setiap kolom. Kolom 1, kolom 2, sampai dengan kolom J,